Halo guys, bertemu lagi dengan kita di channel ini. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kesalahan sampling dan distribusi sampling rata-rata sampel. Nah, sebelum itu kalian sudah tahu belum sih apa itu sampling? Sampling adalah cara pengumpulan data apabila yang diselidiki berupa sampel dari suatu populasi. Data yang didapat dari hasil sampling merupakan data perkiraan atau estimated value. Jadi, jika dari 100 perusahaan hanya akan diselidiki 10 saja, maka hasil dari penyelidikannya merupakan suatu perkiraan, misalnya perkiraan jumlah karyawan. Nah, selanjutnya pengertian dari kesalahan sampling. Kesalahan sampling atau kekeliruan sampling disebabkan oleh kenyataan adanya pemeriksaan yang tidak lengkap tentang populasi dan penelitian hanya dilakukan berdasarkan sampel. Perbedaan antara hasil sampel dan hasil yang akan dicapai jika prosedur yang digunakan dalam sampling juga digunakan dalam sensus. Nah, ini dinamakan kekeliruan sampling. Pemilihan setiap sampel dari sejumlah populasi memiliki peluang yang dapat dihitung atau disebut probabilitas. Sampel digunakan untuk memperkirakan ciri-ciri sebuah populasi. Contohnya, rata-rata sampel digunakan untuk memperkirakan rata-rata populasi. Tetapi karena sampel hanyalah bagian dari populasi, rata-rata sampel tidak akan sama persis dengan rata-rata populasi, karena pasti terdapat selisih antara statistik sampel dengan parameter populasi yang bersesuaian. Nah, selisih ini disebut sebagai kesalahan sampel. Nah, berikut adalah contoh mengenai kesalahan sampling. Ketika kita meneliti jumlah kamar yang disewa di Foxtrot Inn di Tyrone, North California, populasinya adalah jumlah kamar yang disewa selama 30 hari pada Juni 2011. Cari rata-rata populasinya. Pilihlah 3 sampel acak. Selama sebulan terdapat total 94 kali penyewaan. Jadi rata-rata penyewaan kamar per malam adalah 3,13. Ini merupakan rata-rata populasi. Berikut penyelesaiannya. Mu sama dengan sigma X per N sama dengan 0 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya tambah 3 per 30 sama dengan 94 per 30 sama dengan 3,13. Selanjutnya, sampel acak pertama dari 5 hari menghasilkan nilai sebagai berikut: 4, 7, 3, dan 1. Rata-rata sampelnya 3,8 yang kita sebut X sigma 1. Garis di atas X untuk mengingatkan kita bahwa itu adalah rata-rata sampel, dan 1 menunjukkan bahwa angka itu merupakan rata-rata sampel pertama. Berikut penyelesaiannya. X bar 1 sama dengan sigma X per N sama dengan 4 tambah 7 tambah 4 tambah 3 tambah 1 per 5 sama dengan 19 per 5 sama dengan 3,80. Nah, dan yang ketiga ialah kesalahan sampling pada sampel pertama merupakan selisih antara rata-rata populasi atau 3,13 dengan rata-rata sampel pertama 3,80. Dengan demikian, kesalahan sampling adalah X bar 1 kurang mu sama dengan 3,80.
kurang 3,13 sama dengan 0,67. Sampel acak kedua berupa 5 hari dari seluruh populasi sebanyak 30 hari. Pada Juni menyatakan jumlah kamar yang disewa sebagai berikut: 3, 3, 2, 3, dan 6. Rata-rata dari kelima nilai ini adalah 3,4, diperoleh dari X bar 2 sama dengan sigma X per N sama dengan 3 tambah 3 tambah 2 tambah 3 tambah 6 per 5 sama dengan 3,4. Berikut kesalahan-kesalahan dalam sampling. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui dalam suatu penelitian, pada saat kita membuat sampling, kita harus teliti lebih dalam karena pada suatu penelitian pasti terdapat satu atau dua kesalahan. Misalnya, yang pertama, kesalahan variasi acak atau random variation. Variasi acak merupakan sumber kesalahan sampling yang paling umum dijumpai. Sebagai contoh, misalkan seorang pemilik supermarket tertarik untuk menghitung rata-rata pendapatan per rumah tangga dalam suatu daerah tertentu. Nah, dari informasi yang diperoleh akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi penyediaan jenis produk bagi masyarakat di daerah tersebut. Seandainya dalam pelaksanaan pengambilan sampelnya, yaitu dalam pemilihan suatu sampel acak rumah tangga, diperoleh rata-rata pendapatan rumah tangga sebesar 250 juta rupiah per tahun untuk daerah tersebut. Nah, dalam hal ini kita bisa saja bercuriga bahwa sampel yang diambil mengandung kesalahan pendugaan, yakni secara kebetulan semua sampel yang dipilih mungkin berada dalam kelompok yang berpendapatan tinggi. Dan yang kedua ialah kesalahan spesifikasi atau specification error. Nah, kesalahan yang diakibatkan oleh kekeliruan spesifikasi sangat umum dijumpai dalam pengambilan pendapat untuk pemilihan umum. Sebagai contoh, populasi sebenarnya yang hendak dipelajari untuk survei pemilihan terdiri dari mereka yang akan memilih pada hari pemilihan. Namun, survei pemilihan umum biasanya secara khas mengambil opini dari pendapat para pemilih yang terdaftar. Walaupun dalam kenyataannya banyak di antara mereka tidak akan memilih pada hari pemilihan umum. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, kesalahan penarikan sampel atau sampling error. Kita tahu bahwa sampel yang baik merupakan miniatur dari populasi. Meskipun demikian, pengambilan sampel yang berulang-ulang biasanya menghasilkan besaran suatu karakteristik populasi yang berbeda-beda antar satu sampel ke sampel lainnya. Nah, dalam hal ini, kesalahan penarikan sampel atau sampling error mencerminkan keheterogenan atau peluang munculnya perbedaan dari satu sampel dengan sampel yang lain. Karena perbedaan individu yang terpilih dari berbagai sampel tersebut, sampling error dapat diperkecil dengan memperbesar ukuran sampel. Meskipun upaya ini mengakibatkan peningkatan biaya survei. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, mengenai
Distribusi sampling rata-rata sampel. Definisi dari distribusi sampling rata-rata sampel adalah distribusi probabilitas yang berisi daftar semua rata-rata sampel yang mungkin jika kita mengambil sejumlah sampel dari populasi beserta dengan probabilitas setiap rata-rata sampel. Jika kita memiliki populasi yang terdiri dari 3 orang, yaitu A, B, C, lalu mengambil sampel sebanyak 2 orang, ada 3 kombinasi sampel yang mungkin terpilih, yaitu A, B, AC, dan BC. Jika kita mengambil 10 sampel dari populasi sebanyak 60, maka kita mempunyai kombinasi 60 dari 10. Kita tahu bahwa ukuran populasi adalah N besar, biasanya sangat besar, dan ukuran sampel N kecil relatif lebih kecil. Oleh karenanya, jika kita melakukan pengambilan sampel N dan N populasi, kita akan memiliki kombinasi N besar terhadap N kecil atau populasi terhadap sampel. Setiap kombinasi sampel memiliki ukuran statistik sampel, misalnya rata-rata sampel. Maka, jika kita mengambil sampel dan populasi, kita akan memiliki rata-rata sampel yang cukup banyak. Nah, berikut contoh soal mengenai distribusi sampling rata-rata sampel. Contoh soalnya adalah distribusi maksimum kecepatan dari 1000 motor mempunyai rata-rata 135,8 km per jam dengan simpangan baku 4,2 km per jam. Jika kita sebuah sampel sebesar 100 motor dipilih secara acak tanpa pengembalian, hitunglah probabilitas kecepatan maksimum rata-rata dari 100 motor tersebut yang rata-ratanya melebihi 136,5 km per jam. Nah, cara penyelesaiannya adalah diketahui X adalah kecepatan maksimum dari motor, N adalah 1000, dan mu X adalah 135,8, dan sigma X adalah 4,2 atau simpangan baku, dan N adalah 100. Nah, berikut ditanya probabilitas kecepatan maksimum dari 100 motor yang rata-ratanya melebihi 136,5 km per jam, atau P dalam kurung X bar lebih besar dari 136,5, sama dengan, bisa dijawab sebagai berikut. Mu bar X sama dengan mu X sama dengan 135,8. Sigma bar X sama dengan sigma X per akar N dalam kurung akar N kurang N per N kurang 1 sama dengan 4,2 per akar 100 dalam kurung akar 1000 kurang 100 per 1000 kurang 1. Selanjutnya 4,2 per 10 dalam kurung akar 900 per 999 sama dengan 0,42 dalam kurung 0,9492 sama dengan 0,3987. Untuk selanjutnya, Z X bar kurang mu X bar per sigma X bar sama dengan
136,5 kurang 135,8 per 0,3987 sama dengan 0,7 per 0,3987 sama dengan 1,7557 sama dengan 1,7. Nah, setelah kita mendapatkan nilai 1,76 bisa ditaruh dengan P X bar lebih besar dari 136,5. Jadi sama dengan P dalam kurung Z lebih besar dari 176 sama dengan 1 kurang P dalam kurung Z lebih kecil per dari 1,76 sama dengan 1 kurang 09608 sama dengan 0,0392. Nah, teman-teman, nilai dari 0,9608 ini bisa didapat dari tabel distribusi normal. Berikut adalah tabel dari distribusi normal. Nah, dari tabel distribusi normal ini kita bisa mencari dari jawaban yang tadi 1,76. Kita lihat dari sisi kiri mencari 1,7, lalu kita mencari kolom ke-6. Nah, di situ kita bisa mendapatkan jawaban dari 0,9608. Itulah jawaban dari pertanyaan yang tadi. Nah, dari tabel distribusi normal tadi kita bisa tahu kenapa bisa dapat 0,9608. Nah, jadi probabilitas kecepatan maksimum rata-rata dari 100 motor tersebut yang rata-ratanya melebihi 136,5 km per jam adalah 0,0392 atau 3,92% yang didapat dari 1 kurang 0,9608. Nah, begitulah materi kita pada hari ini. Terima kasih guys sudah menonton, dan jangan lupa like, share, dan subscribe. See you next time. Bye guys.